بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah di malam yang mulia ini. Kembali kita bermajlis ilmu, mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya menjadi amal yang saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita sampai pada bab yang ke-13 atau bab yang ke-15 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, babu uqubati uquqil walidain. Bab balasan durhaka kepada kedua orang tua. Yaitu dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata ma'a ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'ati ar-rahim." Tidak ada dosa yang akan dipercepat balasannya, yang akan dipercepat hukumannya untuk pelakunya bersama dengan hukuman yang akan diakhirkan. Maksudnya adalah pada hari kiamat. Lebih daripada dosa al-baghi wa qati'ati ar-rahim. Lebih daripada dosa kezaliman dan dosa memutus rahim. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah hadis yang pertama yang kita kaji pada malam yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dosa, di mana dosa tersebut akan dipercepat hukumannya di dunia. Demikian Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan hukuman di akhirat, hukuman pada hari kiamat.
Dosa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-baghi wa qati'atur rahim, yaitu dosa kezaliman dan dosa yang kedua dosa memutus silaturahmi. Dan hadis ini disebutkan di dalam pembahasan durhaka kepada kedua orang tua atau balasan hukuman durhaka kepada kedua orang tua, karena kewajiban silaturahmi yang paling besar adalah silaturahmi kepada kedua orang tua. Ya, ini hubungannya antara silaturahmi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di mana silaturahmi yang paling agung adalah silaturahmi kepada kedua orang tua. Maka dosa yang paling besar dari dosa memutus silaturahmi adalah dosa memutus silaturahmi kepada kedua orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang keluar dari kebiasaan, ya, di mana keumuman dari hukuman yang Allah berikan di dunia itu menghapuskan hukuman yang ada di akhirat. Kecuali beberapa amalan di mana dosa tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia dan juga Allah masih tetap simpan, Allah akhirkan nantinya di akhirat. Di antara dosa tersebut yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-baghi wa qati'atu ar-rahim, yaitu dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahmi atau dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa pelajaran kita ambil dari hadis ini, di antaranya peringatan akan bahayanya dosa memutus silaturahmi, dan yang paling besar dari memutus silaturahmi adalah durhaka kepada kedua orang tua, di mana dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala percepat di dunia dan dosa tersebut Allah masih simpan nantinya di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman nantinya di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah dua dosa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan dosa kezaliman, di mana dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala percepat hukumannya di dunia bersama dengan balasan atau hukuman nantinya di akhirat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam silsilah as-sahihah karya al-Imam Al-Albani rahimallahu taala, yaitu riwayat laisa syai'un uti'allahu fihi a'jala thawaban min silatir rahim. Tidak ada sesuatu atau tidak ada ibadah di mana seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang balasannya dipercepat atau pahalanya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada pahala silaturrahim. Ya, lebih daripada pahala silaturrahmi. Walaysa syai'un a'jala 'iqaban minal baghi wa qati'atir rahim. Demikian juga tidak ada sesuatu yang lebih cepat hukumannya di dunia daripada al-baghi wa qati'atir rahim, daripada dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahmi atau dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, di dalam hadis ini yang disebutkan di dalam as-silsilah as-sahihah karya Syekh Al-Albani rahimallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala yang paling cepat balasannya, balasan kebaikan, pahala kebaikan dari amal saleh tersebut lebih daripada silaturahim. Ya, di mana setelah kita selesai dari bab
berbakti kepada kedua orang tua, insyaallah pembahasan kita selanjutnya adalah bab silaturahmi. Ia berbicara tentang silaturahmi dan insyaallah secara rinci akan dibahas di sana pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Dan silaturahmi yang paling besar adalah silaturahmi kepada kedua orang tua, menyambung rahim kita kepada kedua orang tua. Yang disebut dengan rahim kita yang wajib untuk disambung ya adalah kedua orang tua kita, kemudian ke atas kakek dan nenek kita, baik dari ayah maupun dari ibu, demikian seterusnya sampai pada buyut dan seterusnya. Kemudian ke bawah anak, cucu, cicit dan seterusnya, ya. Kemudian ke samping adalah saudara, ya, apakah saudara sebapak seibu, saudara sebapak saja, ya, saudara seibu saja maupun saudari. Demikian anak-anak mereka, berarti keponakan, ya. Demikian juga menyamping adalah paman dan bibi, ya, paman dan bibi baik dari bapak maupun dari ibu, ya. Dan juga anak-anak mereka, berarti sepupu kita, ya. Maka mereka semuanya adalah rahim kita. Itulah yang wajib kita sambung. Dan yang disebutkan dalam hadis ini, yang paling besar daripada rahim kita adalah kedua orang tua. Maka tidak ada pahala yang paling cepat Allah berikan kepada kita. Balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang paling cepat lebih daripada berbakti kepada kedua orang tua. Demikian sebaliknya, tidak ada hukuman Allah. Ya, tidak ada balasan Allah yang dipercepat daripada dosa-dosa qati'atu ar-rahim dan al-baghi, memutus silaturahmi dan dosa kezaliman. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubah fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah percepat hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran amsaka anhu bi dzanbihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan pada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tahan hukumannya, tidak diberikan di dunia, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga hukuman dari kejelekan tersebut Allah balas nanti pada hari kiamat. Ya, ini hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sini secara umum orang-orang yang beriman, orang-orang yang dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, Allah berikan musibah di dunia. Sehingga musibah-musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga tidak tersisa dosa-dosanya pada hari kiamat. Ini secara umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala percepat ya hukumannya dari satu dosa di dunia, sehingga itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan pada hambanya, ketika hamba tersebut berbuat dosa, terus berbuat dosa, Allah biarkan di dunia. Tidak Allah berikan hukuman, tidak Allah berikan musibah, ya, baik hukuman maupun musibah pada dirinya, pada keluarganya, pada anak dan istrinya, hukuman pada hartanya, tidak Allah berikan di dunia. Allah tidak berikan musibah di dunia, tetapi ternyata Allah akhirkan nanti pada hari kiamat. Padahal hamba ini terus berbuat dosa, tetapi Allah tidak berikan hukuman di dunia. Na'udzubillah min dzalik, ternyata yang seperti ini Allah akhirkan hukuman pada hari kiamat. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keluar dari keumuman ini semuanya atau pengecualian dari
perkara ini semuanya di mana Allah berikan musibah kepada orang-orang yang beriman. Semakin kuat imannya, Allah berikan musibah semakin besar. Ya, asyaddu al-bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Rasulullah SAW bersabda, musibah yang paling besar adalah para nabi dan para rasul, kemudian yang semisal dan yang semisal. Maka semakin bertambah keimanan kita, maka ujian Allah semakin besar. Ini secara umum, tetapi ada pengecualian. Bagaimana pengecualiannya, saudara-saudari yang dirahmati Allah? Apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman di dunia atas satu dosa, bahkan hukuman tersebut dipercepat oleh Allah, segera diberikan kepada hambanya. Dalam hadis tadi disebutkan ya, dua, yang pertama al-baghi dan yang kedua qati'atu ar-rahim. Yang pertama adalah dosa kezaliman, dan yang kedua adalah memutus silaturahmi. Dan memutus silaturahmi yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan di dalam riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Lafaz hadisnya adalah ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihil 'uqubah fid dunya. Tidak ada dosa yang dipercepat oleh Allah hukumannya di dunia bersama dengan ma yuddakharuhu lahu fil akhirah, bersama dengan hukuman ya atau siksa yang Allah akhirkan nanti pada hari kiamat, min qati'atir rahim wal khiyanah wal kadhib. Ya, disebutkan di dalam riwayat At-Tabrani sini ya. Yang pertama adalah dosa qati'atu ar-rahim, dosa memutus silaturahmi. Kemudian yang kedua wal khiyanah, dosa khianat. Ya, lawan daripada amanah adalah khianah. Kemudian dosa yang ketiga wal kadzib, dosa bohong. Ya, dosa berdusta, lawan daripada jujur. Ya. Oleh karenanya kita gabungkan dua riwayat tadi. Ada 4 dosa yang hukuman di dunia dipercepat oleh Allah dengan tidak menghapuskan dosa atau hukuman di akhirat. Ya, tidak menghapuskan hukuman pada hari kiamat. Apa 4 dosa tersebut? Tadi yang pertama adalah al-baghi, yaitu dosa kezaliman. Kemudian yang kedua qati'atur rahim, dosa memutus silaturahmi. Kemudian dosa yang ketiga al-khiyanah, dosa khianat, ya tidak amanah dengan amanah yang diberikan kepada kita. Nasallallahu as-salamah wal afiyah, ya kita mohon ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang keempat dosa al-kadzib, ya dosa berdusta. Ya di mana seorang tidak jujur, berdusta. Maka 4 dosa tersebut hendaknya kita berhati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa? Ini dosa yang keluar dari keumuman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa tersebut akan dipercepat hukumannya di dunia. Artinya sungguh sengsara orang-orang yang punya dosa ini, dosa memutus silaturahmi, khususnya adalah memutus hubungan dengan kedua orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dosa kezaliman, dosa khianat dan dosa berdusta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana sahabat ini memahami bahwa ketika musibah dipercepat di dunia, ya maka merasa bahwa nanti di akhirat sudah selesai. Ya. Oleh karenanya sahabat yang mulia ini meminta kepada Allah untuk dipercepat semua dosanya di dunia. Ya, diriwayatkan di dalam riwayat Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ya seorang sahabat yang sedang sakit, qad khafata fasara mithla al-farhi. Di mana sahabat ini sakit berat ya, sampai benar-benar ambruk ya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, hal kunta tad'u bi syai'in? Ya, apakah Anda pernah berdoa meminta sesuatu? Au tas'alahu iyyahu, atau benar-benar Anda pernah meminta kepada Allah sesuatu? Ya, faqala na'am, kata sahabat ini benar. Ya, benar, aku pernah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kuntu aqulu, ia pun menceritakan, aku pernah mengucapkan, aku pernah berdoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah. Ya Allah, seandainya Engkau akan menghukum aku di akhirat karena dosa-dosa, fa'ajilhu li fid dunya, maka percepatlah hukuman tersebut di dunia. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau akan menghukum aku nanti di akhirat, maka percepat hukuman tersebut untukku di dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah la tutiquhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita ini, Rasulullah mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. La tutiquhu, sungguh engkau tidak akan mampu. Ya, sungguh engkau tidak akan mampu mendapatkan balasan tersebut di dunia. Engkau tidak akan mampu mendapatkan hukuman tersebut di dunia. Aula tastati'uhu, ya, atau disebutkan engkau tidak tastati', ya, engkau tidak bisa mempercepat hukuman di akhirat di dunia. Afala qulta, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat yang mulia ini, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, doa yang diajarkan Nabi SAW, doa yang cukup ringkas, doa yang mudah untuk kita hafalkan. Apa doanya? Allahumma atina, kalau yang biasa kita baca, Rabbana atina, boleh ya, sama saja, Rabbana, Allahumma sama. Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Dalam hadis ini lafadznya, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah, karuniakan kepadaku atau kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, karuniakan untuk kami di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Ini doanya. Qala fada'allahu lahu. Maka kemudian sahabat yang mulia ini kemudian berdoa kepada Allah dengan doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa syafahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sahabat yang mulia ini. Ya, subhanallah, ini akhir dari hadis ini, hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sahabat yang mulia ini menganggap, tentu memahami dari hadis tadi, ketika Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah percepat hukumannya di dunia. Allah percepat ya musibahnya di dunia, sehingga menghapuskan dosa-dosa. Ya, sedangkan sebaliknya, tidaklah Allah inginkan kejelekan kepada seorang hamba, kecuali Allah akhirkan hukumannya. Berdosa, terus Allah biarkan. Tetapi kenyataannya justru ini Allah akhirkan hukumannya di akhirat. Maka seorang membayangkan bahwa ketika kemudian semua hukuman di akhirat dipercepat di dunia, mungkin di akhirat selesai. Di akhirat tidak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata hukuman tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutiquhu, la tastati'uhu. Engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan bisa menerima hukuman tersebut, menerima musibah tersebut. Tetapi yang seharusnya kita berdoa kepada Allah, kita meminta ampunan kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita memohon kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Kita berdoa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan terus berdoa kepada Allah. Ya, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bukan kemudian dosa kita disegerakan di dunia. Tidak boleh seorang meminta kepada Allah untuk ditimpakan musibah, tidak boleh. Ya, merasa tidak ada musibah, tidak ada ujian,
Berpikir mungkin ini dosa saya diakhirkan nanti di akhirat, kemudian minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku musibah. Boleh tidak jamaah? Tidak boleh seperti itu. Tetapi minta pada Allah al-afiyah, minta keselamatan, minta kesehatan, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ini hadis kita yang pertama, ya, terkait dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang dipercepat di dunia karena sebab apa tadi? Karena sebab kezaliman. Yang kedua karena sebab memutus silaturahmi, dan yang paling besar dosa tersebut adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ditambahkan dalam riwayat At-Tabrani tadi, dosa khianat dan dosa berdusta. Ya, maka ini semua dosa yang kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati. Kenapa? Allah percepat hukumannya di dunia dan masih tetap menyisakan hukuman di akhirat. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bab selanjutnya yang ke-14, babu da'wati al-walidain. Bab doa kedua orang tua atas anaknya. Artinya doa kejelekan dari kedua orang tua untuk anaknya. Yaitu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin lahunna." Ada 3 doa yang mustajab semuanya. La syakka fihinna, tidak ada keraguan bahwa 3 doa ini pasti mustajab. Da'watul mazlum, doa yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doa yang kedua, doanya seorang yang sedang safar, sedang menempuh perjalanan jauh. Ya, kurang lebih dikatakan safar jarak ya 80 km. Ya, kurang lebih 80 km atau yang biasa disebut oleh masyarakat bahwa itu sudah dikatakan bepergian jauh. Ya, maka disebut dengan safar. Di sini para ulama berbeda pendapat ya, kapan dikatakan safar. Ya. Dan secara umum ini mempermudah kita, jarak kurang lebih berapa? 80 km atau lebih, atau yang biasa disebut masyarakat bahwa itu sudah dikatakan keluar kota atau bepergian jauh, maka disebut dengan safar. Doa yang kedua doa musafir, doa seorang yang safar, ini mustajab. Yang ketiga da'watul walidain ala waladihima. Doa mustajab yang ketiga adalah doa kedua orang tua atas anaknya. Ya, kalau doa dalam bahasa Arab ala, atas, ala, ya, itu artinya doa kejelekan. Kalau doa kebaikan dalam bahasa Arab bukan pakai ala, tetapi pakai li. Doa li, doa untuk. Ya, kalau doa untuk itu doa kebaikan. Tapi kalau doa ala itu artinya mendoakan kejelekan. Doa mustajab yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yaitu doa kedua orang tua atas anaknya. Doa kejelekan kedua orang tua atas anaknya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, di dalam hadis ini kita fahami bersama ada doa-doa yang mustajab, doa orang yang terzalimi. Ini yang pertama, doa seorang yang terzalimi, walaupun orang tersebut bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, ya, mungkin orang yang rusak, orang yang banyak dosa dan maksiat, seorang yang fasik, ya. Ketika dia adalah seorang yang terzalimi, maka doa orang yang terzalimi dikabulkan, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, safar, ya, seorang yang berada di dalam safar, di mana safar tersebut adalah safar yang mubah. Minimal bepergian yang mubah, bukan untuk bermaksiat, bukan bepergian untuk berdosa. Ya, misalnya piknik ke orang-orang kafir, di sana banyak dosa dan maksiat, tidak bisa menjaga diri, bahkan niatnya mungkin tidak baik, maka musafir yang seperti ini keluar dari keumuman diterimanya doa musafir. Ya, maka syaratnya musafir yang doanya mustajab adalah safar yang mubah, safar yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal adalah mubah, apalagi safar yang taat kepada Allah, mungkin pergi untuk umrah, ya, pergi untuk melaksanakan haji, pergi untuk ziarah, ya, ke keluarganya, untuk silaturahmi ke keluarganya yang jauh, ya,
di luar kota, maka safar yang seperti ini doanya mustajab. Kemudian yang ketiga adalah doa kedua orang tua. Ya, doa kedua orang tua, maka doa kedua orang tua juga mustajab. Bahkan doa tersebut adalah doa kejelekan untuk anak. Secara hukum tidak boleh orang tua mendoakan kejelekan untuk anak. Ya, tidak boleh orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya, ini tidak boleh. Tapi dalam keadaan di mana terkadang seorang sudah sampai pada batas di mana ia pun mendoakan kejelekan untuk anaknya, maka doa kalau seandainya ini terjadi, walaupun itu tidak boleh, seandainya ini terjadi maka doa yang seperti itu mustajab. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Munawi menjelaskan sebab kenapa 3 golongan tadi doanya mustajab. Yang pertama, seorang yang terdolimi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-hambanya. Dalam keadaan khusus, di antaranya adalah hamba dizalimi, ya, hamba yang terdolimi, mungkin tidak ada yang bisa menolong, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Jika hamba yang terdolimi tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimakumullah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam keadaan sangat mendesak, benar-benar terzalimi, maka seorang boleh mendoakan. Dan ini terjadi pada para salafus saleh, ya, para pendahulu kita. Dalam keadaan sangat terzalimi, ya, sudah tidak mampu lagi menahan kezaliman tersebut, kemudian mendoakan. Dan hendaknya doanya juga masih tetap terukur, ya, tidak kemudian doa yang berlebihan. Doanya tetap terukur, artinya ia sepantasnya untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Ya, tentu ini kalau mereka masih seorang muslim, ya, yang zalim tersebut seorang muslim, maka seandainya harus mendoakan, benar-benar tidak mampu, harus mendoakan, maka doa pun tetap, ya, terkontrol, ya, terkendali, jangan sampai berlebih-lebihan. Ini jamaah rahimakumullah, orang yang terdolimi karena dalam keadaan sangat mendesak sehingga kemudian mendoakan kejelekan. Karena tidak mungkin mendoakan kejelekan kecuali dalam keadaan sangat mendesak, maka kemudian Allah memberikan pertolongan. Ini sebab kenapa doa orang terdolimi dikabulkan. Kemudian yang kedua, doa musafir. Kenapa? Seorang musafir itu jauh dari keluarganya. Seorang musafir sendirian. Seorang musafir serba terbatas. Iya. Segala-galanya serba terbatas. Oleh karenanya ini keadaan yang dimana kebanyakan manusia ketika keadaan sangat mendesak, hatinya pun sangat bergantung kepada Allah. Ya, hati seorang musafir mau berharap kepada siapa? Kepada manusia tidak kenal. Mau minta-minta enggak mungkin. Ya, oleh karenanya hati sangat bergantung pada siapa jamaah? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala berdoa, doa seperti ini mustajab. Kenapa? Hatinya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa orang tua atas anaknya. Orang tua yang mendoakan kejelekan atas anaknya. Kenapa demikian? Karena kedudukan orang tua. Ya, kedudukan orang tua di dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya untuk mentauhidkan Allah. Perintah yang kedua, agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Saking besarnya hak kedua orang tua. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, karena tingginya kedudukan orang tua, ketika kemudian benar orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya, ini keadaan yang mustajab. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan ini, kedua orang tua pada asalnya, kedua orang tua bersabar. Namanya orang tua dengan kekurangan anaknya, dengan kesalahan anaknya tentu akan bersabar, tentu akan memaafkan. Ya, orang tua akan berlapang dada. Ini kebanyakan orang tua demikian. Atau bahkan semua orang tua demikian. Dengan anaknya begitu mudah untuk bersabar. Ya. Tetapi kalau kesabaran ini sudah terputus, ya, berarti ini keadaan yang benar-benar sudah di luar kebiasaan. Berarti anak ini sudah sangat durhaka kepada orang tuanya. Sehingga kemudian orang tua mendoakan kejelekan. Ini enggak mungkin seharusnya.
Karena orang tua begitu sayang pada anak. Ya, orang tua begitu hebat dalam menjaga anak. Tidak mungkin mendoakan kejelekan. Bahkan orang tua berkorban untuk anaknya. Enggak apa-apa. Orang tua mungkin bergadang, orang tua ya kekurangan. Yang penting anaknya kecukupan. Yang penting anaknya bisa istirahat dengan tenang. Ini orang tua. Kalau kemudian orang tua sampai mendoakan kejelekan untuk anaknya, ini benar-benar anak sudah keterlaluan. Sudah sangat melampaui batas. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini doa orang tua mustajab. Ya, doa orang tua mustajab ketika orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berhati-hati, ya, kita berhati-hati jangan sampai kemudian kita durhaka kepada orang tua, kita menyakiti orang tua, menyinggung orang tua. Mungkin kita tidak merasa atau merasa bahwa itu hal yang biasa misalnya, ya, merasa bahwa itu bukan hal yang berat, bukan hal yang akan mendatangkan kemurkaan orang tua, padahal kenyataannya itu sangat berat untuk kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis selanjutnya hadis yang ketiga kita bahas pada malam yang mulia ini. Hadis ini cukup panjang. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tersisa berapa menit jamaah rahimakumullah? 3 menit ya, tidak cukup untuk kita bahas. Taib. Mungkin saya berikan kesempatan kepada jamaah, mungkin ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya langsung, silakan yang mau dituliskan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin hadis yang ketiga kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Silakan. Tafadhol. Alhamdulillah. Iya. Iya. Masya Allah ya. Pertanyaan beliau, jazahullahu khairan. Sekarang safar ini nyaman ya. Nyaman untuk yang mampu ya. Atau secara umum lebih nyaman daripada dulu ya. Naik pesawat. Ya 1 jam sudah sampai di Jogja. Ya 1 jam lebih dikit mungkin sampai di Surabaya. Ya 2 jam sampai di Makassar mungkin ya. Sangat nyaman. Atau naik kereta api, naik bus juga sudah enak ya. Apakah juga tetap sama bahwa safar seperti itu juga doanya mustajab? Jawabannya sama. Ya syariat ini berlaku sampai hari kiamat. Karena illah di dalam safar tidak hanya kesulitan dalam memakai kendaraan ya, kesulitan dalam menempuh perjalanan karena kendaraan, bukan. Ya, tapi justru yang tadi disebutkan oleh para syurah, para ulama kita tadi, di dalam safar seorang pisah dengan keluarganya. Iya, maka siapapun yang pisah dengan keluarga, tentu perasaan ini sudah sangat lemah ya. Biasanya kalau di rumah itu makan enak ya, semangat kalau makan. Tapi kalau sudah bepergian jauh, apalagi sendirian, walaupun makanan enak, bagaimana kita makan? Nyaman tidak? Mungkin enggak selahap kalau kita bersama dengan istri, bersama dengan keluarga ya. Kita meninggalkan kampung halaman, kita semuanya sudah biasa kalau di kampung halaman ya, kita sebelum subuh mungkin berangkat ke masjid ya, kemudian kegiatan sehari-hari mungkin semuanya serba nyaman karena sudah terbiasa. Tapi kalau di tempat baru, di tempat yang jauh dari keluarga, kita mungkin merasa serba sempit perasaan ya. Oleh karenanya yang seperti ini berlaku untuk semuanya ya, sampai pun di zaman kita, bahkan nantinya mungkin lebih canggih lagi, tetap ini berlaku bahwa seorang musafir, seorang yang bepergian jauh, minimal adalah safar yang mubah, maka doanya mustajab ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Tambah satu lagi mungkin, kayaknya belum masuk adzan. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Keceplosan, iya. Baik. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana kalau ternyata mendoakan kejelekan untuk anak dan ternyata ini mungkin lepas kontrol ya, keceplosan ya.
mungkin dalam keadaan sangat marah sehingga kadang ya berucap sesuatu yang benar-benar tidak terkontrol ya. Apakah demikian juga sama? Wallahu ta'ala alam bisawab ya, kalau keumuman dari hadis tadi itu berlaku Bapak ya. Karena bisa jadi seorang berucap, seorang berdoa, ya seorang mendoakan kejelekan untuk anaknya pas berbarengan dengan waktu yang mustajab. Ya sehingga kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karenanya kita berhati-hati. Ya kita berhati-hati, jangan sampai kemudian berucap yang tidak baik, ya berucap dengan kata-kata yang tidak baik, mendoakan kejelekan, ya untuk anak ya dalam keadaan mungkin sangat marah atau sedang dalam keadaan capek sekali misalnya, sedang sangat sibuk, kemudian anak membuat orang tua marah, ya membuat tidak ridhonya orang tua sehingga berucap yang tidak baik, maka kita sebagai orang tua sangat berhati-hati, ya. Kalau perlu ya kita biasakan yang seperti itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Seperti beristighfar misalnya, kalau lihat yang enggak baik ya, astagfirullah, ya astagfirullah, astagfirullah, ucapkan istighfar. Ya, kalau orang Jawa ya biasanya kalau sedang seperti itu, sedang berat, itu mengucapkan duh Gusti paringono sabar. Ya, apa itu terjemahnya? Ya Allah limpahkan aku kesabaran. Ya. Itu kalau orang tua dulu biasanya marah itu sudah kalau kita dengar ucapan orang tua kita mengucapkan ucapan itu, kalau ibu mengucapkan ucapan itu kita takut sekali, berarti ini sudah marah sekali. Ya, kalau sudah mengatakan ya Allah limpahkan aku kesabaran, ya itu sudah berarti sudah marah sekali, kita anak sudah takut ya. Tapi tidak sampai mendoakan kejelekan. Ya ini maka kita juga perlu belajar akhlak, adab ya, bahwa doa orang tua ini jangan sampai kemudian ada ucapan-ucapan yang tidak baik, ternyata Allah kabulkan. Ya, ada doa yang tidak baik yang Allah kabulkan. Tentu dibedakan antara doa dengan celaan ya. Kadang orang tua mencela, kadang orang tua mungkin ya ucapan-ucapan yang tidak baik, tapi bukan doa ya, bukan doa. Tapi kalau doa jelas, insya Allah kita bahas pada hadis yang panjang ini, hadis tentang Jurej, di mana benar-benar orang tua mendoakan kepada Jurej ya, doa yang tidak baik sehingga terjadi gitu ya. Sehingga kalau ucapan-ucapan yang lepas tadi itu bukan doa, ya mudah-mudahan Allah maafkan ya. Kita berharap bahwa yang seperti itu Allah maafkan. Tapi yang benar-benar mendoakan, ya Allah tunjukkan kepada anakku kejelekan yang ini misalnya. Ya Allah berikan anakku musibah yang seperti ini. Ini doa jelas. Ya, tapi kalau ucapan-ucapan yang tadi mudah-mudahan kita bisa belajar, kita bisa ganti dengan yang lebih baik. Allahu taala alam bisawab. Baik, ikhwani fillah, kita lanjutkan kembali. Silakan mungkin ada pertanyaan berikutnya dari jamaah. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Ketika menolak gitu ya. Iya. Baik ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Kita sudah pernah kaji pada bab sebelumnya khusus masalah bab uquqil walidain ya. Bab durhaka kepada kedua orang tua. Adapun dalam bab ini adalah bab uquqil walidain, bab hukuman ya durhaka kepada kedua orang tua. Di mana durhaka kepada kedua orang tua definisinya ya, pengertiannya adalah semua perkara ya yang membuat orang tua bersedih, membuat orang tua tidak senang ya, baik berupa ucapan ya, berupa sikap ya, perbuatan ya, semua yang membuat orang tua susah, membuat orang tua bersedih, ini namanya durhaka. Oleh karenanya tingkatannya tentu tidak sama. Ya, tingkatan durhaka sebagaimana dosa-dosa juga tingkatannya tidak sama. Maka demikian juga dalam berbicara durhaka kepada kedua orang tua, tingkatannya pun tidak sama, ya.
Sehingga kalau Bapak bertanya bagaimana seorang anak yang menolak perintah orang tua dalam perkara mubah. Ya, tentu yang seperti ini menyinggung orang tua, membuat orang tua jengkel, membuat orang tua kesal, ya, membuat orang tua tidak nyaman perasaannya. Maka yang seperti ini juga sama disebut dengan durhaka kepada kedua orang tua. Di mana perkara yang mubah, yang pada asalnya adalah perkara yang mubah, kemudian diperintahkan orang tua, maka perintah orang tua menjadi wajib. Karena sudah menjadi perintah orang tua. Selama itu perkara yang mubah. Ya, kecuali perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah. Ya, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang Khalik. Ya, ini kalau perintahnya adalah perintah maksiat, perintah yang dosa, perintah yang tentu itu dibenci oleh Allah, maka kita tidak boleh melaksanakan, tidak boleh mengerjakan. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau itu sesuatu yang mubah, maka kita berusaha untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan sebagai anak seharusnya kita bersikap sesuatu yang kita bisa membaca orang tua, berusaha membaca keinginan orang tua, membaca perasaan orang tua. Orang tua tidak perlu memerintahkan, kita sudah paham. Ya, orang tua tidak usah menyuruh, kita sudah paham apa yang disuka orang tua. Ya, ini benar-benar berbakti kepada orang tua. Ya, orang tua butuh misalnya. Ternyata misalnya rumahnya sangat sempit misalnya, dan Anda punya uang banyak misalnya, Anda tidak perlu menunggu orang tua minta, nak tolong rumah saya mungkin bisa diperbaiki biar lebih luas, biar lebih nyaman misalnya. Tidak perlu orang tua. Ya. Bahkan orang tua untuk meminta saja sangat berat. Melihat anaknya kecukupan mungkin sudah bahagia, tapi sebenarnya ia pun menahan. Ya. Maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka anak yang harusnya tahu perasaan orang tua sebisa mungkin, ya, punya perasaan yang peka kepada orang tua. Oh, ibu saya butuh AC misalnya. Oh, ibu saya butuh kipas angin misalnya. Oh, bapak saya butuh misalnya ranjang, butuh kasur yang lebih empuk biar nyaman. Oh, butuh tempat duduk santai misalnya. Demikian kalau kita mampu, kita sudah bisa memberi, ya, kita bisa menyiapkan untuk orang tua. Ini benar-benar berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya kalau sudah orang tua mengucapkan, ternyata anak walaupun itu perkara mubah, ini jelas itu menyinggung orang tua. Ini termasuk di dalam durhaka kepada orang tua. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Tapi berikutnya ada 4 dosa yang hukumannya dipercepat di dunia dan masih disisakan di akhirat. Di antaranya berbohong kepada istri dalam masalah masakan, apakah termasuk yang demikian? Ini hukum khusus, ya, kalau bohong kepada istri atau istri bohong kepada suami, ini diperbolehkan dalam urusan untuk semakin memperkuat saling cinta di antara mereka. Ya, untuk saling mesra dan saling lembut di antara mereka, maka bohong boleh. Ya, bahkan jujur yang itu merusak, ini tidak boleh. Ya, mungkin seorang suami sebenarnya tidak suka kepada istri, ya, karena ada beberapa akhlaknya, beberapa perangnya yang tidak baik, kemudian jujur, istriku, saya memang sebenarnya saya tidak suka sama kamu misalnya, karena kamu ini begini, kamu itu begini. Ini jujur yang berdosa, jujur yang tidak boleh. Ya, kenapa? Ini merusak hubungan suami istri. Ya. Jujur, istriku, saya tidak suka sama kamu, wajahmu tidak cantik misalnya. Ya, kamu itu terlalu pesek misalnya. Ya, ini jujur, tapi ini tidak boleh. Justru sebaliknya. Oleh karenanya berbohong kepada istri atau istri berbohong pada suami dalam perkara-perkara yang itu menjadikan hubungan suami istri semakin baik, semakin romantis, semakin, ya, harmonis, semakin, ya, saling mencintai dan saling menyayangi. Ini justru harus kita ucapkan. Ya. Bilang sama istri, padahal tadi mungkin perasaan tadi, wah, istri saya tidak terlalu cantik, tapi Masya Allah, engkau istriku, engkau seperti bidadari, ya, engkau seperti bulan purnama misalnya. Padahal dalam hati, enggak juga sih gitu ya. Ini bohong yang boleh, ya. Maka Anda dalam masakan tadi, Masya Allah, masakannya lezat sekali gitu ya. Padahal keasinan misalnya, Masya Allah, silakan.
Ya, ini boleh. Bohong yang diperbolehkan, bahkan ini semakin mempererat keharmonisan di antara suami istri. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang telah meninggal sedangkan kita dulu pernah mengecewakan, bahkan pernah sampai menyumpai kita saat di masa yang lalu, masa jahiliyah ya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, insya Allah kita ada bab, yaitu bab berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, kita akan sampai pada pembahasannya secara lebih detail insya Allah. Tetapi secara umum berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, bakti yang paling besar adalah mendoakan. Selalu dan terus menerus mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Benar-benar berdoa, benar-benar minta kepada Allah, khusyuk dan tenang minta sama Allah ampunan untuk kedua orang tua. Ya. Kemudian menyambung teman-teman dan sahabat orang tua. Dulu bapak saya dekat dengan bapak fulan, datangi bapak fulan itu, sambung ya. Apakah dengan sekedar ya untuk datang ke rumah ziarah, kalau punya harta sambil bawakan oleh-oleh, bawakan hadiah ya. Kalau belum sempat mungkin dengan telepon ya sampaikan. Ini sambung semua orang-orang yang dekat dengan orang tua, dekat dengan bapak, dekat dengan ibu, sambung ya. Kemudian ada amal saleh yang sampai kepada orang tua yang sudah meninggal, di antaranya sedekah, perbanyak sedekah, infak, sedekah, wakaf ya. Semua harta yang kita keluarkan kita niatkan untuk orang tua, itu sampai pada orang tua. Di antaranya haji dan umroh yang bisa kita kerjakan, kita niatkan untuk orang tua, itu juga sampai kepada orang tua. Ini beberapa amalan yang disebutkan dalam hadis yang sahih dan pahalanya sampai kepada orang tua kalau kita niatkan untuk orang tua. Ya, maka inilah anak yang berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana jika seorang anak yang tidak pernah berkunjung pada orang tua karena orang tua sudah lama berpisah dan anak ikut ibu dan ditanamkan rasa benci dengan ayah? Apakah ini termasuk bentuk durhaka dan memutus silaturahmi? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berarti Anda sedang diuji oleh Allah ya, di mana bersama dengan ibu. Sedangkan perintah ibu adalah perintah dosa, perintah maksiat untuk memutus seorang ayah. Padahal itu ayah Anda. Anda punya kewajiban besar. Setelah kewajiban pada ibu adalah kewajiban pada ayah. Maka Anda bisa terus menyambung kepada ayah ya. Seandainya Anda bisa dengan cara sembunyi-sembunyi terus menyambung, Anda bisa datang, Anda bisa ziarah, Anda silaturahmi, Anda bisa membawakan yang membahagiakan orang tua, alhamdulillah terus sambung, ya, jangan putus. Karena Anda sudah tahu ilmunya. Ya, kalau kemudian yang demikian membuat ibu tahu dan kemudian marah misalnya, maka marah pun Anda tidak berdosa. Ya. Kenapa? Karena Anda sedang mencari ridho Allah dalam keadaan ternyata orang tua dalam keadaan ibu tidak ridho, ini tidak masalah. Kenapa? Karena perintah ibu, perintah maksiat, perintah yang tidak baik. Ya, sehingga berusaha tetap dijaga dua-duanya, tetap berbakti kepada ibu dan Anda juga terus bisa berbakti kepada ayah. Kalau sudah terlanjur begitu lama, enggak apa-apa. Anda mulai dari awal. Mungkin awalnya Anda merasa kaku, tidak enak, ada rasa canggung, ya, enggak apa-apa. Tapi orang tua tahu, ya, ini anak saya sudah belajar agama, anak saya penampilannya Masya Allah sudah sangat baik ya. Kemudian Anda begitu dekat dengan orang tua, dengan ayah Masya Allah, insya Allah ya orang tua pun tahu Anda bisa kemudian dekat dengan ayah. Ya, Anda bisa terus menyambung silaturahmi dan dekat dengan ayah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, apakah dua hadis yang kita pelajari berlaku juga untuk orang tua tiri? Iya. Baik, jazakumullah khairan. Yang disebut dengan rahim tadi saya sudah sebutkan, itu yang benar-benar ada hubungan darah, hubungan rahim dengan kita. Ya, adapun tiri, punya ibu tiri misalnya atau ibu sambung ya biasa sebagian mengistilahkan, atau punya bapak sambung, bapak tiri misalnya, maka kita berbuat baik kepada bapak maupun ibu tiri tadi, itu bagian daripada berbuat baik pada orang tua. Kalau ternyata itu ibu kandung masih ada, kemudian punya suami,
dan itu bapak tiri kita misalnya, maka bagian daripada berbakti kepada ibu adalah membahagiakan suaminya, tetapi tidak secara langsung. Ini disebut dengan silaturahmi. Ya, tidak secara langsung. Ya, ini. Maka termasuk dari berbakti Anda kepada ibu adalah Anda berbuat baik kepada bapak tiri. Demikian sebaliknya. Termasuk berbuat baik kepada ayah, Anda berbuat baik, Anda ya terus menyambung dengan ibu tiri ini. Tetapi secara hukum Anda tidak punya kewajiban berbakti kepada ayah dan ibu tiri karena itu bukan tidak terkait dengan rahim Anda. Dan di sini Anda punya keutamaan ketika menyambung bapak dan ibu tiri tadi karena itu bagian daripada membahagiakan kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah sama jika kita menolak perintah ustadz atau musyrif dengan durhaka kepada orang tua, sedang ana sebagai seorang santri? Baik, berbeda ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Yang kita bahas orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Yang kita berhati-hati durhaka dari kedua orang tua, hukuman atau ya kejelekan yang bisa didapat seorang tatkala durhaka kepada kedua orang tua, ini benar-benar orang tua. Ya. Kalau haknya ustadz, haknya guru ini berbeda lagi ya. Ini juga sama-sama besar. Ya, di mana sebagian mengatakan man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, maka aku menjadi pelayannya. Maka aku menjadi pelayannya. Saking besarnya hak guru. Mengajarkan satu kalimat saja, satu huruf saja. Saya sudah menjadi pelayan guru saya. Artinya saya harus hormat, saya harus baik, saya harus memuliakan. Ya, demikian kewajiban seorang murid kepada gurunya. Tetapi tidak sama tentunya dengan hak orang tua. Masing-masing ada haknya yang kita berkewajiban untuk benar-benar kita menunaikan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan Anda bisa pelajari di dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang adab thalabul ilm, ya, adab-adab di dalam menuntut ilmu. Dan banyak sekali tulisan para ulama kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya ya syarah dalam masalah ini. Ya. Demikian juga usada atau ulama-ulama kita, ya masyayikh kita, mereka menulis banyak tentang thalabul ilm, di antaranya Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi dan banyak yang lain. Kitabnya salaf ya, Fadlu al-Jami' fi Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdul Bar, dan masih banyak yang lain ya, bisa antum baca bagaimana kewajiban kita sebagai seorang santri, ya sebagai seorang murid kepada guru-guru kita. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu yang lebih penting buat kita semuanya praktek ya dari ilmu kita. Kita duduk, kita memahami, kita mencatat, ini mulia sekali, tapi yang lebih mulia dari itu mengamalkan. Ya, kita amalkan. Kita punya rencana-rencana, kita punya ya ke depan saya akan semakin baik kepada ibu, saya ingin kerjakan seperti ini untuk ayah saya, ya, saya ingin kerjakan yang demikian untuk rahim saya misalnya, silakan, sehingga kita punya peningkatan dalam diri kita semakin baik dan terus semakin baik dengan kita duduk di majelis ilmu. Allahu taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.